Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Serambella, NPM E1D01894. Nah, di video kali ini saya akan mengestimasi model dari data di video sebelumnya dengan menggunakan teknik matriks. Yang pertama yaitu menduga model regresi linear sederhana. Rumusnya yaitu YT sama dengan beta ditambah beta 1x1T ditambah ET, yang mana YT adalah jumlah produksi satuannya kilogram dan X1T adalah luas lahan satuannya hektar. Dan berikut adalah instruksi yang saya buat pada kolom editor saja. Teman-teman dapat lihat di sana ada angka 22. Angka 22 ini adalah kode dan teman-teman dapat menggantinya dengan angka lain antara angka 11 sampai dengan angka 49. Dan di sana juga ada tulisan matriks bertahap. Ini adalah rumus perintah matriks untuk menghitung nilai beta dengan metode kuadrat terkecil. Dan ada juga matriks teror. Hasilnya ini akan menjadi nilai standar error dari koefisien regresinya. Dan setiap instruksi saja selalu diakhiri dengan tulisan stop ya. Lalu kita klik run. Lalu akan muncul hasil estimasinya seperti ini. Dan dapat kita ketahui nilai dari beta 0 dan beta 1-nya. Nilai beta 0-nya yaitu min 47,73075 dan nilai beta 1-nya yaitu 10,24798. Dan untuk nilai standar error beta 0 yaitu 53,15787 dan nilai standar error beta 1 yaitu 0,57141193. Lalu kita copy datanya ke Excel. Dan kita dapat ketahui nilai T hitungnya yaitu nilai T hitung beta 0 yaitu min 0,897906 didapat dari pembagian beta 0 dibagi dengan standar error beta 0. Lalu untuk beta 1 yaitu 1,793426 didapat dari pembagian beta S1 1,024798 dibagi dengan standar error 0,571493. Setelah kita mendapat nilai T hitungnya, sekarang kita mencari T tabelnya ya. Dan berikut adalah tampilan T tabel. Di sana ada tulisan degrees of freedom, 2 tail test, 1 tail test, dan significant level. Pada penelitian kali ini, saya menggunakan 2 tail test karena hipotesis penelitiannya yaitu diduga variabel luas lahan berpengaruh terhadap produksi tani lada, di mana kita tidak tahu apakah pengaruhnya itu positif atau negatif. Lalu significance levelnya saya gunakan 5% dan degrees of freedom didapat dari jumlah observasi dikurangi variabel dan dikurangi 1. Jumlah observasi saya yaitu 30 dan dikurangi variabel X 1 dan dikurangi 1. Lalu didapat hasil 28. Kita lihat nilai T tabel dari degrees of freedom 28 dan significant level 5% yaitu 2,048. Kita copy ke Excel sehingga kita dapat ketahui yaitu nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, sehingga terima H0 tolak H1, yang artinya variabel luas lahan tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi. Seperti yang kita lihat pada data usaha tani lada di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, pada responden 2 dan responden 3 luas lahannya sama yaitu 50 are dan produksinya berbeda. Pada responden 2 produksinya sebanyak 500 kg dan pada responden 3 jumlah produksinya yaitu 300 kg, sehingga dapat kita ketahui variabel luas lahan tidak terlalu berpengaruh terhadap jumlah produksi. Lalu yang kedua yaitu regresi linear berganda. Kita akan menganalisis keempat variabel bebasnya menjadi sebuah model di mana rumusnya yaitu YT ditambah beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah beta 3 X3 ditambah beta 4 X4 ditambah ET.
Dan instruksinya sama seperti sebelumnya. Dapat teman-teman lihat pada baris ketiga dan baris kelima ada tambahan variabelnya, yaitu X1, X2, X3, X4. Ini tergantung variabel yang teman-teman gunakan ya. Saya menggunakan 4 variabel. Lalu pada baris ke-10 matriks Tuhannya yaitu 25, yang tadinya hanya 28, kita ganti ke angka 25. Karena seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, rumusnya yaitu N sama dengan K dikurang jumlah variabel dikurang 1, yaitu 30 dikurang 4 dikurang 1 sama dengan 25. Lalu kita klik run, maka didapat hasil estimasinya seperti ini. Dapat teman-teman lihat nilai beta H-nya ada 5. Ini adalah nilai beta H variabel 1, 2, 3, dan 4. Dan yang pertama ini adalah nilai konstantanya. Dan sama juga dengan standar errornya ada 5. Yang pertama itu konstanta, variabel 1, 2, 3, 4. Lalu kita copy datanya ke Excel. Sehingga dapat kita hitung nilai T hitungnya. Untuk nilai T hitung X1 yaitu 4,208534 didapat dari pembagian beta X1 dibagi dengan standar error X1. Lalu untuk nilai T hitung X2 yaitu 2,266001 didapat dari pembagian beta X1 dibagi dengan standar error X2. Untuk nilai T hitung X3 yaitu 1,854973 didapat dari pembagian beta X3 dibagi dengan standar error X3. Dan untuk X4 juga sama, dapat dari pembagian beta X4 dibagi dengan standar error X4, lalu dapat hasil 0,618767. Lalu sekarang kita mencari T tabelnya. Degrees of freedom-nya 25 ya. Jadi untuk degrees of freedom 25 dan signifikan levelnya 5% yaitu 2,060. Kita copy lagi ke Excel sehingga dapat kita hipotesiskan bahwa pada variabel X1 nilai lebih besar dari T tabel, yang artinya tolak H0 terima H1, yang berarti variabel luas lahan berpengaruh terhadap jumlah produksi. Dan untuk variabel X2 nilai T hitungnya lebih besar dari T tabel karena sehingga variabel pupuk berpengaruh terhadap jumlah produksi. Lalu untuk variabel X3 nilai T hitungnya lebih kecil dari T tabel sehingga terima H0 tolak H1, yang artinya variabel pestisida tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi. Dan untuk variabel X4 nilai T hitungnya sebesar 0,618767, yang artinya nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, yaitu terima H0 tolak H1, yang artinya variabel pengalaman usaha tani tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi karena pestisida dan pengalaman usaha tani tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Dan baiklah teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.